Bagian 96, CEO-ku, ayah dari anakku, buah karya Fafako, yang dipersembahkan oleh Audiobook Audiotune, dengan pengisi suara, Val. Selamat mendengarkan. Adiba dan Rendra yang sudah berganti pakaian terlebih dahulu berjalan menuruni tangga, bersama untuk menemui tamu, mereka yang entah siapa tamu itu. Siapa sih ganggu siang-siang begini? Ucap Rendra sambil berjalan menuntut istrinya. Lihat aja dulu, jangan gerutu begitu. Pungkas Adiba memperhatikan wajah suaminya sekilas. Oh iya, Rafka di mana ya, Mas? Tanya Adiba sahabat teringat anaknya yang habis berenang tadi belum kelihatan. Dia sama Bijumi. Kamu gak usah khawatir, bentar lagi dia juga turun. Ucap Rendra meminta istrinya untuk tenang. Oh, aku kira kemana dia, aku gak kelihatan. Adiba yang mendengar hal itu tampak lega. Jika memang anaknya tengah bersama sang asisten rumah tangga. Kita belum ada sehari di sini, tapi sudah ada tamu yang datang. Tukas Rendra. Oh, mungkin tamu kita belum tamat. Tadi kan dia kita kabari. Jadi dia mungkin langsung ke sini. Ucap Adiba saat teringat dia tadi mengabari tamat. Tapi kenapa siang-siang begini? Bukannya dia kerja? Heran Rendra jika memang benar itu tamat. Entah, jawab Adiba sambil mengangkat bahunya. Jika memang dia, aku tidak akan memaafkannya yang menggangguku berdua denganmu. Ucap Rendra sambil mencium leher Adiba yang berdiri di sebelahnya. Jangan begitu kenapa? Dia juga datang gak maksud buat ganggu kita. Ucap Adiba yang membela tamat. Terserah kamu lah, kamu sering membelanya. Jangan-jangan kamu pernah suka dengan pria itu. Ucap Rendra menatap curiga Adiba. Adiba langsung berhenti melangkah dan melihat ke arah Rendra. Kamu apa-apaan sih nuduh begitu? Aku gak pernah ya suka sama Bang Tamat. Dari awal aku kenal dia pun aku cuma menganggap dia kakak, gak lebih. Dulu juga dia gak pernah deket sama aku. Kesal Adiba saat dia mendengar ucapan Rendra yang terdengar menuduhnya pernah menyukai Tamat. Kenapa kamu jadi ucapan Rendra terhenti karena ada seseorang yang menyela pembicaraan mereka saat ini. Ya ampun, kalian berdua kenapa sih ribut-ribut siang-siang begini? Seru Jeremy dari bawah saat melihat kakaknya dan kakak iparnya berdiri di tangga. Ketika Rendra dan juga Adiba langsung melihat ke arah Jeremy yang menatap mereka berdua. Kenapa kau kesini? Tanya Rendra saat melihat adiknya yang bertamu ke rumah mereka. Tuh, tamunya, marahin Gi. Katanya sudah ganggu kamu sama aku. Tukas Adiba dan berjalan turun lebih dulu. Kalian kenapa sih berantem? Tanya Jeremy penasaran saat Adiba melewatinya. Tanya saja kan sama kakakmu itu. Jawab Adiba ketus. Kenapa kakak ipar marah, Kak? Tanya Jeremy pada Rendra yang berjalan belakangan. Kenapa kau kesini? Perasaan aku pergi dari rumah belum ada 1 hari kau sudah kemari. Mamamu yang menyuruh kesini? Bukannya menjawab, Rendra malah balik bertanya. Nih, ucap Jeremy memberikan kantung kain yang berisi mainan Rafka yang tertinggal di rumah. Siapa ini? Tanya Rendra sambil melihat ke dalam kantung itu. Sebagian mainan Rafka, dia pasti nyariin mainan kesayangannya. Jawab Jeremy sambil berlalu menyusul Adiba yang sudah duduk di sofa. Sayang mainan Rafka, ucap Rendra pada Adiba. Jawab Adiba singkat. Ngambek deh, gumam Rendra sambil mengangguk kepalanya yang tidak gatal. Mampus, ledek Jeremy sambil menjulurkan lidahnya mengejek sang kakak. Diam lo, kesal Rendra. Kamu nyuruh aku diam, Mas. Aku dari tadi diam loh, ucap Adiba yang sok dan syok mendengar suaminya bicara begitu keras ke arahnya. Bukan kamu sayang, toh Jeremy. Rendra langsung terbata menjawabnya. Bukan aku, Kak. Parah, Kakak. Masa kakak ipar disuruh diem? Jeremy malah membuat suasana semakin panas saja di antara sepasang suami istri itu. Lo mau gue usir dari sini? Atau keluar sendiri? Tegas Rendra pada adiknya yang menyebalkan. Enggak, dua-duanya. Aku mau di sini sebentar, jawab Jeremy dan langsung berbaring di sofa ranjang. Oh ya Jeremy, Mama gimana tadi? Tanya Adiba yang teringat mertua perempuannya yang tadi saat mereka pergi dari rumah Citra hanya diam saja. Ya begitu, Kak. Tapi sampai sekarang dia belum keluar kamar sih, jawab Jeremy. Udahlah, gak usah bahas Mama sayang, ucap Rendra yang berjalan mendekat. Tapi udahlah Kak, benar kata kakak. Mama biarkan saja dulu, nanti dia sadar sendiri. Kalau udah enggak sama Tante Dela. Ucap Jeremy yang setuju dengan ucapan kakaknya. Adiba langsung diam. Dia melihat Rendra yang
Tak berkomentar, pria itu justru malah melihat ke arah mainan Rafka yang dibawa oleh Jeremy tadi. Tidur di sini dulu lah, ucap Jeremy sambil merentangkan tangannya agar rileks. Kania yang berjalan di belakang Tama menatap kesal pria itu yang berjalan santai tanpa beban. Mereka berdua saat ini sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan. Entah mengapa, Tama mengajaknya ke tempat ini. Ngapain sih kalau kita kesini? Tanya Kania pada Tama yang berjalan di depannya. Cari hotdog, jawab Tama singkat. Hotdog? Untuk apa? Heran Kania. Bukannya menjawab, Tama malah berbelok ke arah toko mainan yang ada di dekat situ. Lah, ini orang aneh atau gimana sih? Katanya mau cari hotdog, kenapa malah masuk ke toko mainan? Kania semakin dibuat heran dengan tingkah Tama saat ini. Mau cari apa di sini, Kak? Tanya Kania yang penasaran. Tama tiba-tiba saja berbalik membuat Kania yang berjalan langsung menabrak dada bidang Tama, membuatnya sedikit terhuyung ke belakang, tapi Tama segera menahan tangan Kania agar tak terjatuh. Makanya kalau jalan lihat depan, jangan ngomel terus, ucap Tama pada perempuan itu. Dan dia langsung melepaskan tangannya dari Kania, sedangkan Kania malah terhipnotis dengan tatapan bersahabat Tama barusan. Ngelamunin apa kamu? Ucap Tama lagi sambil menjentikan jarinya di depan Kania. Enggak, siapa yang ngelamun? Elak Kania. Ya sudah, ayo jalan lagi. Oh iya, Kak. Enggak usah. Ini ada mobil-mobilan, ucap Tama saat melihat ada mobil-mobilan yang tidak jauh dari mereka berdiri. Dia langsung berjalan menghampiri mobil-mobilan yang berukuran sedikit besar itu. Untuk siapa mobil-mobilan begini? Tanya Kania. Keponakan, jawab Tama singkat. Keponakan? Siapa keponakannya? Memang dia punya keponakan, bukannya adiknya sudah nggak ada, ucap Kania dalam hatinya. Mas, tolong ambilkan ini dan taruh di meja kasir, pinta Tama pada seorang penjaga pria yang ada di situ. Iya mas, jawab penjaga itu dan langsung mengambil mobil-mobilan yang ditunjuk Tama barusan. Sudah, ayo pulang, ucap Tama mengajak Kania untuk pergi dari toko mainan itu. Tentu saja mereka membayar mainan tersebut terlebih dahulu. Habis ini kita cari hotdog terus pulang, pungkas Tama memberitahu Kania. Mau kemana lagi, Menang? Ke rumah Diba ya? Ya, dan aku di sana minta tolong padamu, pura-puralah menjadi calon istriku. Jangan bicara aneh-aneh juga, ucap Tama memperingatkan. Kata mas enaknya sendiri, apa dengan memperkenalkanku menjadi calon istrimu kepada orang tuamu dan kepada mantan cintamu itu? Kau akan menjadikan aku istri sungguhan? Tama bukannya menjawab, dia malah pergi meninggalkan Kania yang menunggu jawabannya. Kenapa malah pergi? Jawab dulu, kesal Kania, karena dia lagi-lagi ditinggal tanpa diberikan jawaban. Sebenarnya Tama ini kenapa sih menyuruhnya untuk bersandiwara dengan Adiba juga? Pikir Kania yang tak mengerti dengan sikap Tama yang menurutnya semakin aneh dan menyebalkan. Kamu gak pulang? Sadabut, ucap Rendra terkesan mengusir adiknya yang duduk di sofa yang lain depan televisi. Kenapa sih kak ngusir? Kakak ipar aja gak masalah aku di sini, ucap Jeremy tak terima. Gue masalah lo di sini, ganggu, ngerti gak? Lo ngusir gue bilang kakak ipar, ancam Jeremy pada kakaknya. Gak takut. Dia di dapur, gak dengar lo ngomong. Kata siapa dia di dapur? Tuh, siapa yang datang bawa makanan buat gue? Ucap Jeremy menunjuk ke arah kakak iparnya yang datang membawa camilan berupa makanan ringan. Ya ampun sayang, kamu beneran ngambilin camilan untuk anak ini? Sini aku aja. Rendra langsung berdiri mengambil alih camilan yang dibawa Adiba barusan. Ya gak apa-apa kali mas, kenapa tadi kau nyebut-nyebut nama aku ya? Ucap Adiba melihat ke arah Jeremy. Itu Kak Rendra mak. Udah ini makan buruan, ucap Rendra memotong lebih dulu dan melempar beberapa snack camilan ke Jeremy. Gitu aja takut, ledek Jeremy yang puas dengan kakaknya yang ketakutan. Kenapa sih ini? Tanya Adiba yang penasaran. Gak ada apa-apa kok sayang, jawab Rendra dan menuntun Adiba untuk duduk. Tuh, belnya bunyi, ucap Jeremy pada kakaknya. Ya terus kenapa itu Bijumi? Mau bukain pintu, ucap Rendra pada adiknya. Lo udah punya tamu aja kak di hari pertama, ucap Jeremy yang langsung duduk dan melihat ke belakang. Matanya langsung melebar saat melihat seseorang itu. Kau? Ucapnya sambil menunjuk ke arah orang yang baru datang tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kau? Ucap Jeremy
sambil menunjuk ke arah tamu kakaknya. Dia sedikit terkejut karena temannya datang ke rumah kakaknya. Kau ngapain di sini? Tegas Kania yang sama terkejutnya saat melihat Jeremy ada di rumah Adiba. Ya kenapa? Ini rumah kakak gue. Sungut Jeremy. Oh iya, lupa gue. Ucap Kania yang menepuk jidatnya sendiri. Tama yang melihat itu sesekali melihat ke arah pria yang seumuran dengan Kania. Dan juga Kania yang terlihat biasa saja dan tampak saling kenal. Bagaimana bisa Kania mengenal pria di depannya? Bang Tama, ucap Adiba, dan membuat pandangan Tama beralih pada perempuan yang berada di depannya. Maaf ya, kesorean abang datangnya, ucap Tama sambil sedikit menyenggol Kania agar berjalan mendekat ke arah Adiba. Enggak apa-apa kok bang. Sini, duduk dulu. Loh, kok Bang Tama bisa kenal dengan Kania? Tanya Adiba sedikit terkejut saat melihat mantan rekan kerjanya datang bersama dengan Tama. Nanti abang ceritakan, jawab Tama yang belum ingin bicara apapun. Apa kabar, Ren? Sapa Tama, kemudian pada Rendra yang langsung berdiri di sebelah Adiba. Baik, aku kira aku tidak dianggap di sini. Cibir Rendra dan langsung dicubit oleh Adiba. Aku hanya bercanda, ucap Rendra lagi sambil tersenyum yang dipaksakan. Silakan duduk, Tania. Ucap Rendra kemudian meminta tamunya untuk duduk. Iya, Rafka di mana? Ini aku belikan hotdog dan juga mainan untuknya. Ucap Jeremy menanyakan keberadaan Rafka. Dia di atas bang, mungkin tidur, jawab Adiba. Oh, ucap Tama dan langsung duduk. Woi, kenapa lo kesini? Belum lo jawab pertanyaan gue tadi. Tanya Jeremy yang sedikit menyenggol bahu Kania yang akan apa sih senggol-senggol? Sungut Kania pada Jeremy. Mereka berdua memang selalu begitu berteman, tapi terkadang saling senggol. Tama yang sudah duduk langsung menarik tangan Kania, membuat perempuan itu langsung terduduk di sebelahnya. Apa sih kak? Bisik Kania di telinga Tama. Duduk, tugas Tama. Sana aja, ke atas. Lihat Rafka, tidur apa enggak? Kalau enggak, suruh turun ke bawah. Perintah Rendra pada adiknya. Belin banget. Woi, nanti lagi ya. Oh iya, gimana? Kemarin sudah lo berikan sama orang yang bikin kesal lo. Ucap Jeremy sebelum pergi. Kania langsung menaruh jari telunjuknya di depan mulut saat ini agar Jeremy tak berbicara yang aneh-aneh. Tentu saja itu tak lepas dari penglihatan Tama. Buruan Jer, perintah Rendra. Iya, ucap Jeremy dan langsung pergi. Maaf ya, memang adikku agak miring. Kania pasti tahu dia seperti apa, ucap Rendra menatap pada Tama. Iya, tidak apa-apa. Bang Tama kenal sama Kania, makanya diajak ke sini. Tanya Adiba menatap pria yang sudah ia anggap kakak. Iya, dia kerja di kantorku sekarang. Dan dia juga calon istriku sekarang. Jelas Tama pada Adiba. Apa? Calon istri? Ucap Rendra dan Adiba bersamaan. Mereka berdua sama-sama terkejut mendengarnya. Kenapa kalian terkejut? Tanya Tama pada sepasang suami istri itu. Tidak apa-apa, jawab Rendra menggelengkan. Sedangkan Adiba melihat ke arah Kania yang tersenyum kikuk. Entah ini benar atau tidak, tapi kalau benar syukurlah. Tama sudah menemukan orang yang pas untuknya. Dia juga bersyukur Tama tidak akan kesepian lagi. Serius Kania, kamu calon istrinya Bang Tama? Tanya Adiba yang entah kenapa dia tak yakin. Iya, jawab Kania sedikit terbata sambil melihat ke arah Tama yang melihatnya. Syukurlah, kalau kau memang calon istri Tama, ucap Rendra yang entah merasa lega. Karena dia tidak akan ada saingan dan banyak pilihan saat Tama bertemu istrinya. Abang lihat, kamu gemuk kan, Dip? Makmur sepertinya, ucap Tama pada Adiba yang duduk di sebelah Rendra. Masa sih bang? Tanya Adiba balik sambil memegang kedua pipinya. Iya, Rendra, kayaknya bikin kamu bahagia. Makasih ya Ren, sudah membuat Adiba bahagia, ucap Tama pada Rendra. Ya harus, seorang suami kan harus membuat istrinya bahagia, jawab Rendra. Tania hanya bisa membuang muka saat Tama berbasa-basi. Ia tahu Tama seperti apa, jadi mana mungkin dia mengatakan itu dengan tulus.
Aku gemuk juga, mungkin karena aku hamil bang. Jadi begini, ucap Adiba. Hamil? Kamu hamil lagi? Tanya Tama yang sedikit terkejut mendengarnya. Iya, Adiba hamil lagi. Calon anak kita kembar nanti. Jawab Rendra mendahului sang istri. Oh, selamat buat kalian. Aku ikut senang mendengarnya. Apalagi anak kalian kembar. Rafka semakin banyak teman di rumah. Pungkas Tama memberikan ucapan selamat pada keduanya. Iya, terima kasih bang, ucap Adiba dan juga Rendra bersamaan. Oh iya bang Tama, kalian mau minum apa? Tanya Adiba pada tamu mereka. Apa saja? Jawab Tama. Ya sudah, air putih aja sayang, ucap Rendra. Yang gak gitu juga dong Pak Bos. Masa tak dikasih air putih? Saut Kania pada Rendra. Ya kata calon suami kamu apa aja. Ya udah air putih, pungkas Rendra. Mas jangan gitu sama kamu, tegur Adiba. Aku bercanda sayang. Maaf Tama, aku bercanda. Lanjut Rendra. Iya aku tahu, santai aja. Ya udah, aku ke dapur sebentar ya, buat bilang sama Bijumi, ucap Adiba yang langsung berdiri dari duduknya. Tama dan Kania saat ini baru pulang dari rumah Rendra. Mereka hanya saling diam saja di dalam mobil. Tak ada yang memulai pembicaraan satu sama lain. Tetapi sedari tadi Tama sesekali mencuri pandangan pada perempuan yang duduk di sebelahnya itu. Kau kenalan dengan adiknya Rendra? Tanya Tama yang tiba-tiba menanyakan hal itu pada Kania. Kenapa memangnya kalau aku kenal? Bukannya menjawab, Kania malah balik bertanya. Aku yang bertanya kenapa kau yang malah balik bertanya pada aku? Tugas Tama seakan tidak ingin ditanya balik oleh Kania. Ya memang kenapa kalau aku tanya balik? Makanya kalau katamu gak suka, aku tanya, Enggak usah tanya-tanya urusan pribadi aku. Pungkas Kania dengan menohok. Tama terdiam sesaat dan tiba-tiba saja dia memiringkan mobilnya saat ini. Kenapa malah berhenti? Ayo pulang, aku capek. Tugas Kania menatap aneh Tama. Jawab dulu. Kau kenal dengan Jeremy? Kenapa sih kepo banget deh urusanku? Tentu aku kepo. Kau tinggal di apartemenku sekarang dan kau karyawanku. Jadi wajar aku kepo tentang hidupmu. Kalau kau ada masalah, siapa yang kena? Dia temanku dulu di LA. Kenapa? Puas kak? Jawab Kania menatap tak suka pada Tama saat ini. Bohong. Kenapa aku tidak pernah melihatnya dulu? Ya mana aku tahu, kau tidak pernah melihatnya. Yang jelas aku tidak berbohong. Puas? Kesal Kania saat Tama tak mempercayai dirinya tentang Jeremy. Ayo pulang. Aku sudah menjawabnya kan kak. Kakak tanya-tanya begini padaku kenapa? Cemburu? Kalau cemburu bilang. Dan tidak usah khawatir soal Jeremy yang menyukaiku atau tidak. Dia sudah ada pacar, mengerti? Siapa juga yang cemburu? Ucap sepertimu, untuk apa aku cemburu? Tukas Tama dan menyalakan mobilnya kembali. Kalau ngomong gak usah pedes, bisa gak sih? Nyakitin tau gak? Dengus. Kania menatap sebelah pada Tama. Tama diam dan memperhatikan wajah Kania yang terlihat sedih. Bahkan sedikit berkaca-kaca. Perempuan itu langsung memalingkan wajahnya saat dia melihatnya. Aku minta maaf, ucap Tama sambil memegang wajah Kania saat ini. Seketika Kania langsung melihat ke arah Tama yang tiba-tiba saja memegang wajahnya. Hal itu membuat wajahnya tampak merah saat ini. Aku minta maaf kalau aku menyakitimu. Kata-kataku memang pedas. Jadi aku minta maaf. Dan tolong terbiasalah dengan itu, ucap Tama sedikit lirih. Dan dia langsung melepaskan tangannya dari wajah Kania. Tama kembali fokus untuk menjalankan mobilnya kembali saat ini. Dalam hatinya merutuki dirinya sendiri kenapa dia selalu berbicara ketus pada Kania. Dan kenapa juga dia menanyakan tentang hubungan Kania dan Jeremy. Bodoh kamu Tama, bodoh. Kamu malah semakin membuat anak orang berharap padamu. Kelutuk Tama di dalam hatinya. Ia sesekali melihat Kania yang terus menatapnya sedari tadi. Kenapa? Tanya Tama saat menyadari itu. Kakak serius tidak pernah menyukaiku? Tanya Kania menatap serius wajah pria di depannya. Ya, jawab Tama yakin.
Tiba-tiba saja Kania mendekatkan wajahnya pada Tama dan menciumnya begitu saja. Tama terdiam di tempatnya saat ini, terpaku akan ciuman tersebut. Tapi bukannya menghindar, Tama malah mencium bibir Kania saat perempuan itu akan melepaskan ciumannya. Kania sendiri terbelalak karena Tama membalas ciumannya, bahkan melumatnya. Kania yang hanyut dengan ciuman itu memejamkan matanya, merasakan ciuman manis Tama.